Bab 51, Siapa Mereka? Setelah memberikan perintah, Ye Lingtian masih belum bisa merasa nyaman. Dia memicingkan matanya dan menekan tombol yang ada di mejanya. Pintu terbuka dan seorang pria kurus masuk. Siapkan helikopternya, aku akan ke River City malam ini, kata Ye Lingtian dengan suara dingin. Apartemen Grand City, River City. Sun Yi dapat merasakan bahwa para penyusup sedang mencari sesuatu di dalam apartemen. Dia hanya bisa bersembunyi di bawah tempat tidur dan menutup mulutnya rapat-rapat, memastikan dia tidak mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki di luar pintu kamar. Dia merasa seolah hatinya melayang di udara. Wanita itu seharusnya ada di dalam, buka pintunya. Ya Pak, Bang, terdengar suara dentuman keras yang berasal dari luar ruangan. Seluruh ruangan tampak sedikit bergetar. Awalnya Sun Yi mengira pintu kayu itu akan mudah dibobol oleh sekelompok penyusup. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya pintunya tidak pecah setelah ledakan keras itu, tapi dia bahkan mendengar seseorang mengerang kesakitan dari sisi lain. Apa yang baru saja terjadi? Sun Yi sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berbaring. Sementara itu, seorang pria berjas tergeletak di tanah di luar ruangan. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Saat melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan bingung. Meskipun pria itu memang mengerahkan cukup banyak tenaga untuk mendobrak pintu, dia seharusnya tidak berakhir seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pria lain berjas. Yao ingin dia hidup, aku akan melihat seberapa kuat pintu ini. Seorang pria dengan wajah penuh bekas luka berdiri di depan pintu dengan ekspresi gelap. Detik berikutnya, dia meninju pintu kamar dengan keras. Pukulannya menciptakan ledakan udara. Orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan pukulannya. Bang! Pintunya bergetar, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia yakin bahkan pintu besi pun akan pecah karena kekuatan seperti itu, apalagi pintu kayu. Namun, saat tinjunya bersentuhan dengan pintu kayu, kekuatan resultan yang kuat mengalir ke arahnya. Senyumannya langsung berubah kaku, dan tubuhnya terkena kekuatan besar yang bisa menjungkir balikkan sungai dan lautan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia terpaksa mundur beberapa langkah juga. Ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya, wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana pintu ini bisa diisi dengan kekuatan dispersi? Seolah-olah dia telah meninju tembok anti gempa. Dia tidak mau mempercayai apa yang telah terjadi, jadi dia memukulnya lagi. Namun, hasilnya sama persis dengan sebelumnya. Pintu kayunya tidak rusak sama sekali. Di sisi lain, tubuhnya mengalami luka serius. Setelah menenangkan dirinya, dia melihat ke arah seorang pria kurus di sampingnya dan bertanya, "Bisakah kamu membuka pintu ini?" Karena tidak bisa dihancurkan dengan paksa, dia hanya bisa menggunakan metode alternatif. Pria itu melirik ke lubang kunci pintu, mengangguk lalu menjawab, "Beri saya waktu 20 detik." Karena itu, dia mengeluarkan seutas kawat tipis dari lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci, lalu membukanya. Setelah beberapa saat, terdengar suara jernih dan pintu tidak terkunci. Gelombang kepanikan melanda Sun Yi yang masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Pikirannya menjadi kosong dan dia hanya bisa memikirkan apa yang Ye Chen katakan padanya sebelumnya, jika seseorang berhasil menerobos dalam waktu setengah jam, jangan melawan. Sebaliknya, menyerah saja dan tunggu aku menyelamatkanmu, mengerti? Sun Yi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia menggigit bibirnya dan memutuskan untuk menyerah jika dia ditemukan. Dia harus tetap hidup. Dia percaya bahwa Ye Chen akan datang menyelamatkannya. Dia percaya padanya tanpa sedikit pun keraguan. Pria di luar pintu tertawa licik, dan dia hendak membuka pintu. Tiba-tiba terdengar suara yang menusuk. Suara itu berasal dari jendela di luar apartemen. Detik berikutnya, titik merah muncul di antara alisnya. Tubuhnya menjadi kaku saat dia jatuh ke tanah. Melihat titik merah di dahinya, orang-orang di sekitarnya mengetahui apa yang terjadi, dan ekspresi mereka menjadi gelap drastis. Saat mereka hendak mengeluarkan senjatanya, sebuah suara sedingin es terdengar dari belakang mereka, "Kamu berani macam-macam dengan orang-orang Ye Lingtian. Kalian semua pasti sedang menggali kubur kalian." Setelah mendengar suara itu, sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Kapan pria itu muncul di belakang mereka? Mereka tidak mendengar apapun.
Seolah-olah dia adalah hantu. Kemudian, saat mereka hendak bergerak, sebuah pedang menebas leher mereka dengan satu gerakan cepat. Tenggorokan mereka digorok. 5 dari mereka tewas di tempat. Masing-masing dari mereka menderita luka yang sama persis. Niat membunuh yang dingin menyebar ke seluruh apartemen dalam sekejap. Hanya pria yang terluka itu yang masih berdiri. Kamu Ling Tian. Pria yang terluka itu memberikan tatapan mematikan pada pria berbaju hitam yang muncul di hadapannya. Mata pria itu bersinar dengan niat membunuh saat dia dengan lembut menyeka darah yang menetes dari pedangnya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Yang paling penting, pria berbaju hitam itu bahkan tidak meliriknya, namun kakinya gemetar ketakutan. Hanya karena dia mendengar kata, Ye Ling Tian. Selain kekuatan yang mendasarinya, siapakah orang yang paling menakutkan di dunia seni bela diri kuno? Itu pasti Ye Ling Tian. Pria yang terluka itu sangat ketakutan. Kenapa anak buah Ye Ling Tian ada di sana? Setelah beberapa detik, pria berbaju hitam itu selesai menghapus noda darah di pedangnya. Dia menatap pria yang terluka itu dan berkata dengan tenang, apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau haruskah aku melakukannya? Pria yang terluka itu terkejut, dan tepat ketika dia hendak menjawab, sesosok bayangan melintas di matanya. Kacak, lehernya terpelintir 360 derajat dan patah. Jika bukan karena perintah langsung Tuan Ye, saya pribadi tidak akan menginginkan seperti Anda mengotori pedang saya, gumam pria berbaju hitam setelah melihat mayat di lantai. Setelah itu, dengan menjentikkan jari, 4 hingga 5 pria langsung muncul di dalam apartemen. Bersihkan tempat ini seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ya Pak, setelah beberapa saat, semua mayat dibuang. Belum lagi, noda darah di lantai sudah dibersihkan seluruhnya, dan ruangan kembali seperti semula. Saat itulah pria berbaju hitam berjalan menuju kamar tidur. Dia mengetuk pintu dengan ringan dan berkata, Nona Sun, semuanya telah diurus. Anak buahku akan menjaga daerah itu malam ini, jadi mohon istirahatlah dengan tenang. Meskipun Sun Yi telah mendengar suaranya, dia tetap diam karena dia tidak yakin apakah orang-orang di luar itu baik atau jahat. Setelah beberapa waktu, menyadari bahwa tidak ada yang terjadi di luar, Sun Yi bangkit dan dengan lembut meletakkan tangannya yang indah di kenop pintu. Dia memutarnya perlahan dan membuka pintunya sedikit, meninggalkan celah kecil. Yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun di ruang tamu dan tidak ada jejak kaki di lantai juga. Setelah itu, dia perlahan-lahan merangkak menuju pintu depan dan melirik sekilas melalui lubang intip. Dia terkejut melihat 2 pria berdiri di luar. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri di kejauhan. Dia mengenakan jaket, dan ada sebatang rokok di mulutnya. Pria berbaju hitam itu jelas menyadari sesuatu, jadi dia melihat melalui lubang intip dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Nona Sun. Kami adalah anak buah Tuan Ye, dan kami di sini untuk melindungi Anda. Setelah mendengar, Tuan, ya, Sun Yi akhirnya menghela nafas lega. Dia kemudian memikirkannya lagi dan menyadari bahwa jika mereka ingin dia berada dalam bahaya, mereka pasti sudah bergegas masuk ke kamar sejak lama karena pintunya sudah rusak. Sebenarnya siapakah Tuan Ye? Saat itu, hati Sun Yi diliputi ketakutan dan kebingungan. Babak 52, peringatan kematian keluarga Ye. Pukul 1 dini hari. Sun Yi masih belum tidur karena dia menyadari Ye Chen belum kembali. Dia dihantui oleh apa yang terjadi pada siang hari. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu siapa Ye Chen. Pada awalnya, dia hanya menganggap Ye Chen sebagai anak desa miskin yang datang untuk mencari emas. Dia bahkan tidak mampu membayar sewa, dan dia harus menelan harga dirinya untuk meminta uang kepada seorang wanita. Tidak hanya itu, dia juga seorang penipu sejati. Perilakunya tidak hanya menyebabkan Sun Yi meremehkannya, tapi dia bahkan membuatnya membencinya pada awalnya. Jika bukan karena dia terlihat persis seperti teman sekelasnya yang sudah meninggal, dia mungkin tidak akan menerimanya. Namun, dia kemudian menyadari bahwa dia salah. Dia sepenuhnya salah tentang dia. Ye Chen telah membuatnya mengubah persepsinya tentang dirinya berulang kali. Sebuah resep yang baru saja ditulis olehnya ternyata sangat berharga di mata Magnificent Group. Bahkan presiden raksasa bisnis di River City, Shen Haihua, harus memperlakukannya dengan hormat. Dokter ajaib Qiu dari ibu kota, serta presiden rumah sakit rakyat kelima, juga harus melayaninya.
Belum lagi sekelompok pria misterius di luar pintu. Dia tidak yakin kenapa, tapi dia merasakan sedikit bahaya dari pria misterius itu. Dia merasakannya dari lubuk hatinya. Adapun orang-orang yang awalnya menerobos masuk, seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Sun Yi mau tidak mau berpikir bahwa mereka telah dibunuh oleh orang-orang misterius itu. Dia merasa seolah-olah dia telah terhubung ke dunia baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya melalui Ye Chen. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sebuah panggilan telepon menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Dia segera menekan tombol jawab dan suara magnetis terdengar dari ujung sana, "Kamu baik-baik saja." Setelah mendengar suara itu, Sun Yi tanpa sadar menutup mulutnya dan air mata mulai mengalir di wajahnya tak terkendali. Dia tersedak saat berkata, "Aku baik-baik saja, orang-orang itu sudah pergi, di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja?" Desahan lega terdengar dari seberang telepon. Setelah beberapa waktu, dia berkata, "Saya masih perlu menyelesaikan beberapa hal, tapi saya akan kembali besok pagi. Jangan khawatir, sampai jumpa." Panggilan itu terputus. Meskipun Sun Yi tidak mau, dia tahu bahwa sebagai seorang wanita, dia tidak boleh bertanya atau mengganggu ketika seorang pria sedang bekerja di luar. Dia menatap layar dengan bingung. Tiba-tiba, pemberitahuan kalender muncul di layar, peringatan kematian keluarga Ye. Oh benar, besok adalah hari kematian keluarga Ye. Saya kira saya akan menjadi satu-satunya pengunjung tahun ini juga. Sedangkan di Gunung Batu Langit, Skystone Mountain adalah gunung pemakaman yang cukup terkenal di River City. Dikatakan bahwa gunung itu juga memiliki feng shui yang sangat baik, nenek moyang yang dimakamkan di sana akan melindungi generasi mendatang. Itulah mengapa sebagian besar orang di River City memilih untuk menguburkan orang mati di sini. Pada dini hari, yang bisa dilihat hanyalah batu nisan yang tak terhitung jumlahnya yang terletak bersebelahan. Belum lagi, merasakan desiran angin dingin yang mudah membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, sesosok bayangan gelap terlihat bergerak menuju Gunung Batu Langit dengan kecepatan tinggi hingga hampir tidak terlihat. Setelah beberapa saat, sosok itu berhenti, dan berdiri di depan batu nisan. Ia berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah membatu. Sosok itu tak lain adalah Ye Chen. Setelah bertahun-tahun, Ye Chen kembali ke batu nisan. Melihat nama-nama yang terukir di atasnya, air mata mulai mengalir karena dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Setetes air mata mengalir di pipinya, dan jatuh ke tanah. Meskipun dia adalah seorang pria baja, dia masih memiliki titik lemah. Meski sudah membunuh banyak orang, ia tetaplah pria yang mendambakan kasih sayang orang tuanya. Selama 5 tahun terakhir, siapa sangka orang lemah seperti dia berani membantai binatang buas yang ganas. Siapa yang tahu bagaimana seorang pemuda, yang telah melewatkan tahun-tahun terbaik dalam berkultivasi, bangkit dari abu seperti burung phoenix. Tidak ada yang bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan yang dia alami. Dia berkultivasi dengan gila-gilaan. Dia membunuh banyak orang. Begitulah cara dia mendapatkan reputasinya. Dia, Ye Chen, tidak percaya pada apapun atau siapapun. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Namun, pada saat itu, dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah Ye Chen dari keluarga Ye. Ye Chen menyeka air matanya dan melemparkan Yao Jingwu ke tanah. Berlutut. Sebagai seorang Grandmaster seni bela diri, bagaimana Yao Jingwu bisa menanggung penghinaan seperti itu? Dia bangkit dan berdiri tegak seperti tiang. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen memadatkan 2 pusaran truki dan mengarahkannya langsung ke ruang di antara kaki Yao Jingwu. Gedebuk. Yao Jingwu terpaksa berlutut di depan batu nisan. Bersujud, suara sedingin es Ye Chen terdengar sekali lagi. Menderita dalam diam, Yao Jingwu memandang Ye Chen dan berkata, "Mengapa kamu tidak membunuhku saja? Aku, Yao Jingwu, tidak akan tunduk begitu saja pada siapapun." Ye Chen mengulurkan tangannya dan menggenggam leher Yao Jingwu. Detik berikutnya, dia memaksa Yao Jingwu untuk bersujud. Bang! Jejak darah langsung keluar dari dahi Yao Jingwu. Setelah 10 kali, Yao Jingwu hampir pingsan, dan dahinya penuh darah. Samar-samar, dia mendengar suara Ye Chen, "Ayah, Ibu, Chener datang mengunjungimu. Chener telah mengambil jalur kultivasi dan sekarang mampu membalas dendam."
Chener bersumpah bahwa dia akan mengirim semua orang yang terlibat dalam insiden Cloud Lake Manor 5 tahun lalu langsung ke neraka untuk menebus dosa-dosa mereka. Termasuk pria dari ibu kota. Ye Chen sendiri melakukan koutou selusin putaran. Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Yao Jingwu yang ada di sampingnya. Nah, kamu sudah berlutut dan koutou. Bagaimana kamu ingin mati? Ekspresi Yao Jingwu berubah drastis. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan ngeri, kamu belum bisa membunuhku. Aku tahu sebuah rahasia, ini tentang orang tuamu. Ye Chen tercengang. Dia meraih Yao Jingwu dan bertanya, rahasia apa? Yao Jingwu memandang Ye Chen dan berbisik, sebenarnya, orang tuamu. Tanpa menyelesaikan kalimatnya, Yao Jingwu mengeluarkan anak panah hitam kecil dari mulutnya. Itu ditujukan langsung ke Ye Chen. Ye Chen segera menyadari bahaya yang datang. Sambil mencibir dingin, dia bersandar ke samping dan menghindari serangan itu. Kamu yang meminta. Detik berikutnya, Ye Chen memadatkan semburan truki menjadi pusaran kekuatan dispersi dengan lambaian telapak tangannya. Kekuatan itu seperti pisau tajam saat menebas Yao Jingwu. Kemudian, kepala Yao Jingwu jatuh ke tanah, dan tubuhnya yang terpenggal jatuh ke belakang. Hari ini, aku, Ye Chen, akan mengorbankan kepalamu untuk menghormati orang tuaku yang telah meninggal. Setelah itu, Ye Chen menghancurkan tubuh Yao Jingwu. Sedangkan untuk kepala Yao Jingwu, dia memasukkannya ke dalam tas hitam dan meletakkannya di depan batu nisan. Setelah melakukan semua itu, dia pergi ke supermarket 24 jam yang terletak di kaki gunung dan membeli sebotol anggur putih. Dia kemudian kembali ke batu nisan dan minum sendirian sambil bersandar di atasnya. Dia tidak berani membiarkan dirinya mabuk selama 5 tahun terakhir. Namun, dia rela menutup mata hari itu. Ia hanya ingin menemani orang tuanya yang telah meninggal 5 tahun lalu di Cloud Lake Manor. Jam 9 pagi. Seekor kumbang sedang melaju perlahan menuju gunung batu langit. Meskipun Sun Yi merasa ketakutan sepanjang hari, dia selalu mengunjungi keluarga Ye yang meninggal setiap tahun pada waktu yang sama, apapun yang terjadi. Jika dia tidak mengunjungi mereka, tidak ada orang lain yang akan mengunjunginya. Sungguh menyedihkan. Dia sudah biasa melakukannya selama 5 tahun terakhir. Setelah memarkir mobilnya di kaki gunung, dia mulai berjalan menuju tangga dengan membawa beberapa hadiah peringatan di tangannya. Itu adalah tangga yang panjang. Pada saat dia berada sekitar 2/3 perjalanan ke sana, dia terengah-engah karena keringat. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya karena dia melihat seorang pria duduk di depan batu nisan keluarga Ye. Karena jarak batu nisan itu cukup jauh, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, sepertinya pria itu sedang minum. Mungkinkah dia kerabat jauh dari keluarga Ye? Sun Yi terus menaiki tangga dengan rasa ingin tahu. Perlahan, garis wajah pria itu semakin jelas. Ketika dia akhirnya melihat siapa pria itu, pikirannya menjadi kosong. Dia tertegun dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Saat dia menutup mulutnya, air mata mulai mengalir di matanya. Tubuhnya juga mulai gemetar tak terkendali. Bagaimana mungkin dia? Babak 53, aku, Ye Chen, sendiri yang akan menyeretnya ke neraka. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Sun Yi saat itu. Mungkin dia merasa hatinya seperti tersapu gelombang badai. Sebenarnya, dia seharusnya tidak mungkin muncul di sana. Ini karena dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye yang telah dimusnahkan 5 tahun lalu. Namun, itu dia, tepat di depan matanya. Ye Chen, aku seharusnya tahu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia tersadar dan air mata mulai jatuh tak terkendali. Sun Yi kemudian yakin bahwa pria di depannya tidak lain adalah Ye Chen. Dia adalah orang yang hilang 5 tahun lalu, orang yang semua orang mengira sudah mati meski tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pria yang pernah menyelamatkan nyawanya belum mati. Dia masih hidup dan sehat. Selama mereka tinggal bersama, Sun Yi sebenarnya pernah meragukannya sebelumnya. Meski keduanya sama sekali tidak mirip, dan meski kepribadian mereka sangat berbeda, rasa keakraban menceritakan segalanya padanya. Ye Chen, dia kembali dengan kekuatan yang menggemparkan. Kalau dipikir-pikir, orang yang meninggal 5 tahun lalu mungkin adalah sampah keluarga Ye yang selalu ditertawakan. Padahal sekarang,
Ye Chen telah merobek topeng itu dan memperlihatkan warna aslinya. Orang di balik topeng itu adalah Tuan Ye saat ini yang dipandang dan disanjung oleh banyak orang. Sun Yi tiba-tiba teringat hari ketika dia melihat tubuh Ye Chen secara tidak sengaja. Dia terkejut melihat tubuhnya penuh bekas luka. Apa sebenarnya yang telah dia lalui selama 5 tahun terakhir? Dia pasti menderita kesakitan. Kepedihan menyaksikan orang tuanya dibunuh tepat di depan matanya, serta hidup terisolasi sambil diliputi kebencian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dia tidak berani membayangkan betapa tak berdayanya perasaan anak laki-laki berusia 15 tahun itu ketika dia jatuh ke Danau Koin Timur. Rasa sakit yang harus dia tanggung saat hidup jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit saat kematiannya. Selangkah demi selangkah, Sun Yi terus menaiki tangga. Setiap langkah sepertinya mengingatkannya pada sesuatu dari masa lalu. Dia bisa mengingat dengan jelas betapa pucatnya wajah Ye Chen ketika Cusuran dengan kasar menolak pengakuannya di depan semua guru dan siswa hari itu. Dia hanya bisa menonton dari jauh, melihat mereka menunjuk ke arah Ye Chen saat mereka memarahinya karena tidak berguna. Dia ingin membelanya, tapi dia tidak punya keberanian. Dia terlalu lemah untuk memberontak melawan anak-anak elit itu. Namun, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa Ye Chen bukanlah sampah. Penampilan heroik yang dia miliki saat mengusir para gangster itu telah terpatri di hatinya sejak saat itu. Namun, sejak kejadian itu, Ye Chen menjadi depresi, dan dia tidak lagi tersenyum. Dia membolos setiap hari dan mulai menjalani hidupnya seperti anjing liar tunawisma. Dia mencoba memberinya beberapa nasihat dengan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi dia menolaknya. Setelah beberapa saat, Ye Chen tidak datang ke kelas selama beberapa hari, tetapi sekolah tidak memperhatikannya. Dia pergi ke rumahnya, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa tempat itu telah ditutup. Keluarga Ye di River City telah musnah seluruhnya. Dia juga mengetahui bahwa Ye Chen dan orang tuanya meninggal di sebuah jamuan makan. Pihak berwenang mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Namun, semakin dia terlibat, dia menyadari bahwa ada konspirasi besar di baliknya, sebuah konspirasi yang tidak akan pernah dia pahami. Dia menaiki anak tangga terakhir dan berjalan menuju Ye Chen yang tampak mabuk. Ye Chen, jangan minum lagi. Mendengar suaranya yang jernih, Ye Chen sedikit terkejut. Dia mendongak dan melihat gadis muda yang cantik. Sedikit terkejut, dia berkata, Sun Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Menyeka air matanya, Sun Yi memberinya senyuman. Dia berjongkok dan kemudian meminum seteguk anggur setelah mengambilnya dari tangannya. Dia belum pernah minum anggur putih sebelumnya, jadi dia mulai batuk-batuk hebat. Anggur ini sangat mencekik. Sun Yi kemudian membuang botol anggur putih dan berkata dengan nada serius, berhenti minum. Pulanglah bersamaku nanti. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyalakan lilin dan membakar dupa sebelum berlutut dan berkata dengan lembut tanpa menunggu jawabannya, Paman, Bibi, ini tahun kelima saya di sini, sudah lama tidak bertemu. Yang tidak saya duga adalah kembalinya Ye Chen. Dia benar-benar telah kembali. Paman, Bibi, jangan khawatir, aku akan mengawasinya untukmu, dan aku akan menghentikannya melakukan hal bodoh. Jujur saja, aku sangat bangga padamu karena telah melahirkan anak yang begitu sukses. Dia benar-benar anak laki-laki terbaik yang pernah kutemui. Melihat dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang mengobrol dengan anggota keluarganya sendiri, Ye Chen tahu bahwa tidak perlu menjelaskan apapun. Dia gadis yang cerdas, dan dia tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Sun Yi baru menyalakan kertas dupa itu setelah berbicara sekitar 15 menit. Setelah menunggu api padam, dia berdiri, menepuk bahu Ye Chen dan berkata, kamu sudah di sini sejak tadi malam, bukan? Anda berbau alkohol. Orang tuamu memintaku untuk mengawasimu, jadi sebaiknya kamu pulang, mandi, lalu tidur nyenyak. Anda mendengar saya. Ye Chen sedikit tersentuh oleh kata-katanya, tapi dia berkata dengan keras kepala, ini tidak seperti kamu adalah istriku. Sun Yi berdiri tegak dan berkata, Paman dan Bibi juga menyebutkan bahwa sampai kamu menemukan seorang istri, aku adalah istrimu untuk saat ini. Apakah kamu mendengarku? Sekarang, ayo pulang bersama. Jika ada hal lain yang ingin kamu katakan, aku akan menemanimu ke sini lain kali. Melirik batu nisan orang tuanya, Ye Chen berpikir, mungkin ini yang paling ingin mereka lihat.
Dia bersujud beberapa kali lagi dan meminta Sun Yi turun duluan karena dia ingin mengatakan satu hal terakhir kepada orang tuanya. Sun Yi setuju dan mulai menuruni gunung. Setelah melihat Sun Yi berada jauh, Ye Chen melirik kepala di dalam kantong plastik. Dia menggigit jarinya lalu mengoleskan darahnya ke batu nisan. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Chen yang tidak berguna telah mati di East Coin Lake sedangkan Ye Chen saat ini akan mengambil kembali apa yang hilang darinya di masa lalu, satu persatu. Saya sendiri yang akan menangani orang-orang yang muncul di Cloud Lake Manor. Adapun pria dari ibu kota yang selalu kebal hukum, aku, Ye Chen, akan menyeretnya ke bawah dengan tanganku sendiri. Setelah itu, Ye Chen akhirnya meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, seorang gadis lain terlihat berdiri di bawah tangga Skystone Mountain. Dia sangat cantik. Dia mengenakan kemeja sifon yang dipadukan dengan jaket DGL yang dibuat khusus dan celana santai berwarna hitam. Itu adalah pelengkap sempurna untuk sosoknya yang tinggi dan langsing. Terakhir, ia melengkapinya dengan sepasang sepatu hak rendah berwarna hitam. Dia tampak sangat bermartabat dan canggih. Jika Ye Chen dan Sun Yi masih di sana, mereka akan tahu bahwa dia tidak lain adalah Cusuran. Cusuran mengalami mimpi buruk sehari sebelumnya dan mendapati dirinya basah kuyup oleh keringat saat dia bangun. Melihat kalender, dia menyadari bahwa sudah 5 tahun sejak insiden Cloud Lake Manor. Tanpa sadar, dia telah meminta sopirnya untuk mengantarnya ke Skystone Mountain. Setelah beberapa usaha, dia akhirnya berhasil menemukan batu nisan keluarga Ye. Dia berdiri di depan batu nisan dan melihat foto Ye Chen. Dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, dia berkata, Ye Chen, aku hanya bercanda saat itu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan berakhir seperti ini. Saya mulai memiliki beberapa penyesalan setelah 5 tahun. Namun, inilah aturan dunia, yang kuat memangsa yang lemah dan yang lemah hanya bisa dimangsa. Keluargamu lemah, itu sebabnya dimusnahkan oleh pria itu. Kamu, Ye Chen, lemah, itulah mengapa kamu ditertawakan oleh murid-murid dari keluarga lain. Saya harap Anda bisa mendapatkan kembali semangat Anda ketika Anda berada di sana dan berhenti bersikap tidak berguna. Kalau tidak, aku, Cusuran akan tetap meremehkanmu, hanya itu yang ingin aku katakan, aku akan pergi sekarang. Saat Cusuran hendak berbalik, dia menyadari ada lilin yang masih menyala. Jelas sekali ada seseorang yang pernah ke sana sebelum dia. Mengetahui keadaan keluarga Ye yang mengerikan, aku terkejut masih ada orang yang datang berkunjung. Pandangannya akhirnya tertuju pada kantong plastik hitam. Mengendus udara dengan hidung mancungnya, dia terkejut saat mencium bau darah. Dia mengerutkan alisnya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dia kemudian membuka kantong plastik. Babak 54, sesuatu yang besar terjadi. Tasnya dibuka. Cusuran melihat kepala berdarah. Dia melangkah mundur secara refleks, gemetar dan menutup mulutnya karena ngeri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan karena takut tapi karena dia tahu ada kepala di dalam tas. Yao Jingu. Itu sebenarnya Yao Jingu. Yao Jingu, Grandmaster seni bela diri dari Provinsi Jiangnan. Seorang ahli cakar awan emas yang praktis terkenal di dunia persilatan kuno di Provinsi Jiangnan. Dia bahkan secara pribadi mengunjungi orang itu bersama ayahnya 1 tahun yang lalu di Bukit Bambu Yunan. Ayahnya saat itu memberitahunya bahwa pria itu akan dipinang oleh sebuah keluarga besar di Beijing dan pada saat itu ketenarannya pasti akan meroket. Yang paling jelas, setahun yang lalu, dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pria yang melukai 10 ahli seni bela diri selama pertandingan persahabatan. Mengerikan sekali. Namun sekarang, Yao Jingu yang sangat kuatlah yang terbunuh. Terlebih lagi sekarang seseorang memenggal kepalanya dan menaruhnya di batu nisan keluarga Ye. Sebagai persembahan. Siapa itu? Siapa yang memiliki kekuatan untuk memenggal kepala seorang Grandmaster seni bela diri? Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa mata Yao Jingu terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum dia meninggal. Apa yang dia lihat sebelum dia meninggal? Pada saat ini, meskipun Cusuran memiliki ketahanan mental, dia kemudian merasakan hawa dingin di belakangnya. Ada eksistensi yang bisa membunuh dan memenggal kepala seorang Grandmaster. Ini cukup untuk mengguncang seluruh kota sungai dan bahkan struktur Provinsi Jiangnan. Apakah River City akan berubah?
Dia kemudian menyadari noda darah di batu nisan keluarga Ye. Darahnya belum benar-benar kering yang berarti orang tersebut belum berjalan terlalu jauh. Mengapa orang itu ingin meninggalkan kepala Yao Jingu di batu nisan keluarga Ye? Hai keluarga, Yao Jingu, kenapa harus hari ini? Mungkinkah ada hubungannya? Mata Cusuran penuh dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, pupil matanya membesar. Dia telah memikirkan kemungkinan yang hampir mustahil. Satu-satunya hubungan antara keluarga Ye dan Yao Jingu adalah perjamuan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu. Yang lebih aneh lagi adalah tragedi perjamuan itu terjadi 5 tahun lalu hari ini. Menghubungkan semua ini, sepertinya balas dendam. Seseorang telah membalas dendam pada Yao Jingu. Untuk keluarga Ye yang menghancurkan Cloud Lake Manor 5 tahun lalu. Tak hanya itu, Cusuran juga mengenang kematian Chen Zhenguo dan Chen Feng beberapa hari lalu. Kematian mereka sama kejamnya. Tidak ada yang tahu siapa yang membunuh mereka. Hanya saja keduanya sepertinya telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mereka mati. Chen Zhenguo, Chen Feng, dan sekarang Yao Jingu dan keluarga Ye, satu-satunya hubungan mereka adalah perjamuan di Cloud Lake Manor 5 tahun lalu. Pada saat ini, lautan badai mulai melonjak di lubuk hati Cusuran, rasa kematian perlahan merayapi pikirannya. Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Keluarga Chu juga menghadiri perjamuan dan siapa yang tahu jika keluarga Chu akan mengikuti keluarga Chen. Akankah dia, Cusuran menjadi Yao Jingu kedua yang dipenggal dan dikorbankan untuk keluarga Ye? Siapa itu? Siapa yang ingin membalaskan dendam keluarga Ye? Cusuran tidak berpikir lagi dan segera kembali ke rumah, lalu meminta bawahannya menyelidiki semua kamera pengintai di sekitar Skystone Mountain. Dia tidak akan bisa merasa aman sampai dia menemukan orang di balik pembunuhan ini. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Chu. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Semua data pengawasan di Skystone Mountain hari itu telah dihapus. Bahkan kamera lalu lintas yang jaraknya 5 km pun bermasalah. Siapa yang mampu mengendalikan seluruh sistem pengawasan River City? Ini sudah merupakan kekuatan untuk menyembunyikan kebenaran dari massa. Cusuran menyadari bahwa orang di balik pembunuhan ini seperti hantu. Tidak ada cara untuk melacaknya. Punggungnya basah kuyup. Tidak lagi ragu-ragu, dia mengangkat telepon dan memutar nomor. Ayah, ini buruk, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apartemen kota besar. Ye Chen dan Sun Yi kembali ke rumah. Sun Yi dengan paksa menyeret Ye Chen ke kamar mandi untuk mandi, lalu berdiri tepat di depan pintu dan mendesak Ye Chen untuk berbaring dan tidur. Saat itu siang hari bolong, Ye Chen benar-benar tidak bisa tidur. Selain itu, sebagai seorang kultivator, tidur adalah pilihan baginya. Melihat Ye Chen menolak untuk tidur, Sun Yi merasa khawatir di dalam hatinya. Dia pikir Ye Chen masih memikirkan kematian orang tuanya. Itu pasti merupakan pukulan besar baginya. Jika itu dia mungkin sudah pingsan sekarang. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan tidur sebentar. Anda belum tidur sepanjang hari. Dari sudut pandang medis, ini sangat merugikan tubuh Anda. Sun Yi masuk dan berdiri di depan Ye Chen, berbicara dengan lembut. Faktanya, dia juga belum tidur hampir sepanjang malam dan sekarang dia sedikit mengantuk bahkan menguap. Ye Chen secara alami menyadari kesusahan Sun Yi. Gadis konyol ini mungkin merasa khawatir sepanjang hari sejak malam sebelumnya. Sampai batas tertentu, semua ini karena dia. Intinya hingga saat ini Sun Yi belum menanyakan apa yang terjadi tadi malam. Sepertinya dia tidak ingin membuatnya stres. Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berkompromi. Jika kamu ingin aku tidur, tentu saja, tetapi kamu juga harus berbaring dan tidur. Begitu Sun Yi mendengarnya, dia salah paham. Berpikir bahwa Ye Chen ingin tidur dengannya, wajahnya langsung memerah dan dia kemudian memprotes dengan genit. Ye Chen, mengapa kamu memiliki pikiran buruk seperti ini sepanjang hari? Wajah Ye Chen bingung. Bagaimana dia bisa mempunyai niat buruk? Dia hanya ingin dia kembali ke kamar untuk beristirahat. Saat dia bersiap untuk menjelaskan, Sun Yi menggigit bibirnya, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan dan mulai melepas pakaiannya. Melihat kamu kedinginan sepanjang malam kemarin, dengan enggan aku akan menyetujui permintaan tidak sopanmu, tapi kamu tidak bisa menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, aku akan menggigitmu. Ye Chen membeku sepenuhnya. Apakah Sun Yi akan tidur dengannya?
Dia menelan ludah, mengharapkan sesuatu di dalam hatinya, tapi Sun Yi hanya melepas jaketnya dan tidak melepas t-shirt di dalamnya. Sosok I-nya tidak sepenuhnya terekspos. Sun Yi melirik celananya. Tidak mungkin tidur dengan celana jeans, jadi dia memerintahkan Ye Chen, tutup matamu dan tidur, aku akan melepas celanaku. Ye Chen secara alami mengerti dan mencoba untuk tidur dengan jujur, bahkan menutup matanya. Segera, dia merasakan tubuh yang hangat dan lembut memasuki selimutnya. Sun Yi berbaring dengan punggung menghadap ke arahnya. Sun Yi sepertinya menyadari tatapan Ye Chen dan berbalik menghadapnya. Dia sedikit gugup. Berpura-pura tenang, dia berkata, saya peringatkan Anda, saya belajar taekwondo dan sangat pandai menendang orang. Jika Anda mendapat ide, saya akan menjadi sahabat karib dan kemudian Dragon Sway Style 1. Dragon Sway Style sepertinya tidak seperti taekwondo, protes Ye Chen lemah. Mengapa kamu begitu peduli tentang hal itu? Saya mengada-ada. Setelah berbicara, Sun Yi berbalik dan kembali ke posisi semula. Ruangan itu terdiam untuk waktu yang lama. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Sun Yi dengan lembut bertanya, Ye Chen, apakah kamu sudah tidur? Belum. Saya sedikit takut mengingat apa yang terjadi saat itu. Bisakah kamu memelukku sebentar? Ye Chen memandangi seorang gadis muda cantik di depannya dan tentu saja, dia tidak akan menolak. Oke. Kamu berbalik. Kalau kita berpelukan dari depan, posisi itu akan terasa canggung, meskipun suara Sun Yi sangat pelan, wajahnya merah seperti darah segar. Dia tidak tahu mengapa dia membuat permintaan yang tidak pantas dan bahkan khawatir apakah Ye Chen akan berpikir dia sedikit bebas pilih-pilih. Babak 55, benar-benar luar biasa. Tidak lama kemudian, Ye Chen hendak berbicara ketika dia mendengar nafas berat di telinganya. Sun Yi sebenarnya tertidur. Dia sangat lelah karena tidak bisa merasa nyaman selama satu malam dan menggendong Ye Chen saat ini memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 jam kemudian, Sun Yi terbangun dalam keadaan linglung. Saat ini, dia merasa telah tidur sangat nyenyak tetapi itu menenangkan. Dia membuka matanya dan merasa sedikit tidak nyaman. 1 detik, 2 detik, 3 detik, hingga bel pintu berbunyi. Keduanya kemudian ditarik kembali ke dunia nyata. Sun Yi segera bangkit, mengalihkan pandangannya. Aku akan membuka pintunya. Keluar dari kamar, Sun Yi menghela nafas panjang. Tanpa pikir panjang lagi, Sun Yi merapikan rambutnya dan pergi membuka pintu. Pintu terbuka dan yang mengejutkannya, ada seorang gadis cantik yang penampilannya tidak kalah dengan dia. Kamu adalah? Sun Yi tidak ingat pernah bertemu dengan orang di depannya. Sen Mengjia melihat bahwa orang yang membuka pintu adalah seorang wanita asing dan sama bingungnya. Dia ingat penyelidikan menunjukkan bahwa ini jelas merupakan tempat tinggal Tuan Ye. Dia melirik sosok wanita di depannya dan merasakan rasa kekalahan di hatinya. River City sebenarnya memiliki wanita dengan sosok yang sempurna. Juga, kenapa wajah wanita ini begitu merah? Apakah Tuan Ye ada di dalam? Apakah ini rumah emas untuk menjaga majikannya? Tentu tidak. Bagaimana bisa Tuan Ye ada di sini? Dia mungkin salah alamat. Siapa yang kamu cari? Sun Yi bertanya lembut sambil mengerutkan kening. Sen Mengjia baru saja hendak berbicara ketika dia melihat Ye Chen keluar dari kamar tanpa bertelanjang dada. Ketika dia melihat Sen Mengjia, Ye Chen teringat bahwa dia telah membuat janji makan dengan Sen Haihua dan keluarganya hari ini. Awalnya, dia berencana memberitahu Sen Mengjia terlebih dahulu, tapi dia ketiduran dan melupakannya. Sen Mengjia melihat penampilan Ye Chen dan melirik Sun Yi, yang wajahnya memerah, dan langsung mengerti. Namun, dia tidak tahu kenapa hatinya terasa hampa seperti kehilangan sesuatu. Secercah harapan terakhir yang pernah dia miliki hancur. Sebagai seorang wanita, Sun Yi melihat perubahan pada Sen Mengjia dan secara alami memahami situasinya. Ada sedikit rasa permusuhan. Bagaimanapun, penampilan dan temperamen Sen Mengjia setara dengannya. Dia terbatuk ringan, menghadap Ye Chen dan bertanya, Ye Chen, siapa dia? Sen Mengjia mengesampingkan pikirannya. Dia tersenyum, membungkuk sedikit dan berkata kepada Ye Chen, Tuan. Ya, ayahku cemas karena aku belum menerima teleponmu hari ini jadi aku harus mencarimu. Ini agak mendadak, aku benar-benar minta maaf. Ye Chen berpakaian lalu menulis catatan dan menyerahkannya kepada Sen Mengjia.
Ini alamat tempat kita akan makan malam ini. Itu tempat temanku. Anda dan Presiden Sen mengatakan jam 6 sore jadi kita akan bertemu di sana. Sen Mengjia menganggukkan kepalanya. Dia menatap Sun Yi dalam-dalam sebelum pergi. Setelah Sen Mengjia pergi, Sun Yi dengan belak-belakan menghadap Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa gadis cantik itu? Saya pikir dia memusuhi saya, apakah dia mantanmu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Anda harus mengenal Sen Haihua, bos dari North Name Corporation. Dia adalah putri Sen Haihua, Sen Mengjia. Aku berjanji akan mengundang mereka makan malam hari ini tapi aku lupa, itu sebabnya mereka datang mencariku. Dia dan saya tidak terlalu dekat, kami hanya bertemu beberapa kali. Sun Yi mengangguk sambil berpikir. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya sambil mengedipkan matanya, aku tidak begitu ingin memasak makan malam hari ini, kenapa kamu tidak mengajakku? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan setuju. Selain itu, Sun Yi harus mengenal Paman Wang dan Bibi Zhang, mereka bisa dianggap sebagai bangsanya sendiri. Apartemen kota besar. Sebuah limusin diparkir di luar. Sen Mengjia membuka pintu dengan marah dan duduk. Ketika Sen Haihua melihat putrinya telah kembali, dia senang. Mengjia, apakah Tuan Ye ada di atas? Apakah kamu melihatnya? Sen Mengjia melemparkan kertas di tangannya ke Sen Haihua dan berkata, orang itu ada di atas sana, dia juga cukup senang. Sebagai raksasa bisnis, Sen Haihua memiliki kemampuan membedakan kata-kata dan bahasa tubuh orang. Dia melihat catatan itu dan tertawa. Mungkinkah kamu melihat wanita lain di sana? Sen Mengjia mengangkat kepalanya ke atas dan berseru, saya pikir Tuan Ye ini adalah seorang pria sejati. Aku tidak menyangka dia juga menyukai wanita-wanita cantik dan itu, tapi sekali lagi, jika aku laki-laki, aku juga tidak akan menolak sosok gadis itu. Dia belum selesai melampiaskannya dan terus berkata, ayah, jangan biarkan aku menghubungi Tuan Ye ini lagi, dia sudah punya pacar. Saya tidak ingin menjadi wanita simpanan. Sen Haihua tertawa keras sebentar. Sambil menepuk bahu putrinya, dia berkata, saya sedang memikirkan tentang apa yang terjadi. Mengjia, izinkan saya memberitahu Anda, ini hal yang hebat. Ini hal yang bagus. Mata Mengjia membelalak, sulit dipercaya. Sen Haihua mengangguk dan berkata dengan agak serius, kehadiran wanita cantik di sisinya hanya menunjukkan bahwa Tuan Ye juga memiliki 7 kasih sayang dan 6 keinginan satu. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Sen kami. Saya yakin di dalam River City, tidak lebih dari 10 wanita yang dapat dibandingkan dengan Anda. Artinya, selama Anda mengambil inisiatif, Tuan Ye secara alami tidak dapat menolaknya. Juga, Anda tidak tahu apa arti masa depan Tuan Ye. River City tidak akan menjadi panggungnya, Provinsi Jiangnan juga tidak akan menjadi panggungnya. Panggungnya tidak ada habisnya. Apakah menurut Anda orang seperti ini hanya bisa memiliki satu wanita di sisinya? Jangan bilang 1, 10 juga dianggap tidak cukup. Babak 56, apakah ini yang disebut restoran besar? Ketika Sen Mengjia mendengar perkataan ayahnya, otaknya kosong. Namun, setelah dipikir-pikir, itu memang normal. Sejak zaman kuno, pria berkuasa mana yang tidak memiliki harem penuh selir? Wanita hanyalah pengikut pihak yang kuat. Bahkan bagi ayahnya yang merupakan seorang raja bisnis di River City. Ibunya sebenarnya tahu bahwa dia mempunyai wanita di sisinya. Namun, apakah usaha Ye Chen benar-benar sepadan? Apakah dia benar-benar layak seperti ayahnya? Sen Mengjia agak skeptis. Sejak pertama kali dia bertemu Ye Chen hingga saat ini, dia hanya tahu bahwa pria ini memiliki keahlian medis tetapi apakah itu benar-benar menentukan segalanya? Sen Mengjia tidak berniat memikirkannya karena dia merasakan kemarahan yang tak dapat dijelaskan saat memikirkan penampilan Ye Chen barusan. Sen Haihua tahu bahwa putrinya telah menerima kenyataan ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya tertuju pada catatan di tangannya. Nomor 14, Jalur Hutan Timur. Alamat restoran manakah ini? Apakah River City memiliki restoran ini? Petik 2. Sen Haihua sedikit bingung. Dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun di River City tetapi sepertinya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Mengjia, tahukah kamu di mana East Forest Lane ini? Dia meminta bantuan putrinya. Sen Mengjia melihat sekilas isi catatan itu dan juga mengerutkan kening. Saya belum pernah mendengarnya,
mungkin saja di luar River City. Saat keduanya merasa ragu, Xiao Su, pengemudi yang duduk di kursi pengemudi, berkata dengan lemah, Presiden Sen, saya rasa saya tahu di mana East Forest Land berada. Sen Haihua menepuk pahanya dan berkata sambil tertawa, senang sekali kamu mengetahuinya. Nanti kita harus pergi ke sana lebih awal. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Ye menunggu. Tapi, Xiao Su sepertinya kesulitan untuk mengatakan sesuatu. Tapi apa? Mungkinkah tempat itu hilang? Sen Haihua bertanya-tanya. Xiao Su menggelengkan kepalanya dan dengan ekspresi yang agak aneh berkata, Presiden Sen, jika saya tidak salah, jalur hutan timur ini adalah jalan sampah lokal yang tidak terkenal. Umumnya, hanya ada beberapa bar makanan ringan yang kumuh, buka di sana, tidak enak makan di sana, harga rata-rata 30 yuan. Jalan sampah, bar makanan ringan, harga rata-rata 30 yuan. Ekspresi Sen Haihua dan Sen Mengjia sedikit berubah. Mereka belum pernah makan apapun yang bernilai kurang dari 1000 yuan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan air minum mereka pun merupakan air impor dari Fiji. Sekarang, Ye Chen sebenarnya meminta mereka makan di gubuk kotor seperti ini. Bukankah Ye Chen baru saja menerima hampir 100 juta biaya konsultasi? Apakah dia begitu cepat merendahkan mereka sehingga mereka diundang makan malam di tempat seperti itu? Ya Tuhan, jika ada orang lain yang melakukan ini, Sen Haihua mungkin akan menghancurkan meja dengan marah. Namun, bagi Ye Chen, dia bahkan tidak bisa menahan amarahnya, hanya berkata sambil menghela nafas, ini masih pagi, ayo kita kembali ke villa dulu dan pergi ke East Forest Street ini nanti. Bagaimanapun, ini adalah undangan Tuan Ye. Pada jam 5 sore, sudah hampir waktunya dan Ye Chen mendesak Sun Yi untuk berangkat. Pada akhirnya, Sun Yi telah mencoba lebih dari 10 set pakaian hingga dia puas. Gaun pendek dengan stoking hitam yang pas, ditambah dengan sepatu stiletto, langsung memamerkan sosok Sun Yi tanpa ada yang tidak senonoh. Sun Yi, apakah kamu berdandan untuk kencan buta seperti ini? Ye Chen bertanya. Sun Yi melirik Ye Chen dan berkata dengan bangga, gadis selalu ingin tampil lebih baik saat pergi keluar. Bukankah ini akan membuatmu terlihat lebih baik juga? Ye Chen tidak menjawab dan segera turun bersama Sun Yi. Karena mengenakan sepatu hak tinggi, kali ini Sun Yi tidak mengemudi dan mereka berdua memilih menunggu di gerbang untuk menurunkan taksi. Meski entah kenapa, setelah menunggu lama tetap saja tidak ada taksi. Ye Chen, ayo pergi ke persimpangan seberang. Semakin banyak taksi yang lewat di sana, kata Sun Yi. Ye Chen tentu saja setuju. Ketika mereka berdua baru saja tiba di persimpangan, mereka tiba-tiba melihat seorang kenalan. Mereka melihat Sun Yaoyao dan seorang wanita yang mengenakan merek terkenal berjalan keluar dari Great Thompson tidak jauh dari situ. Sun Yi dengan cepat berbalik, menundukkan kepalanya dan berbisik, sungguh menyenangkan, melihat orang ini lagi. Di kejauhan, Sun Yaoyao secara alami juga memperhatikan Sun Yi dan Ye Chen. Apa yang terjadi di rumah sakit terakhir kali masih tergambar jelas dalam ingatannya. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita. Jelas dialah yang dipukuli, namun dia harus meminta maaf kepada orang yang memukulnya. Logika konyol apa itu? Juga, dia kehilangan muka di depan Sun Yi yang miskin. Citra yang dia bangun selama 10 tahun terakhir runtuh malam itu. Dia menyalahkan semua ini pada Sun Yi. Hingga saat ini, ia masih belum mengerti kenapa ayahnya takut pada lelaki tua itu. Bukankah dia hanya seorang dokter busuk? Apakah dokter menghasilkan uang sebanyak pengusaha? Tanpa berpikir panjang lagi, dia menoleh ke wanita di sebelahnya dan berkata, Yan, apakah kamu melihat gadis berpakaian seperti pertunjukan di persimpangan? Dia adalah Sun Yi yang kubilang terakhir kali. Di sebelahnya adalah pacarnya. Anda tidak tahu betapa arogannya mereka berdua di rumah sakit hari itu? Saya sudah menyebutkannya kepada Anda saat itu, tetapi mereka mengatakan bahwa meskipun Anda datang, itu tidak akan berhasil sama sekali. Mereka tidak menganggapmu serius. Sahabat Sun Yaoyao, Lian sedikit kesal saat mendengar kata-kata itu. Ayahnya adalah bos dari Origins of Science Group di River City. Harta milik keluarga mereka berjumlah miliaran. Dibandingkan dengan ayah Sun Yaoyao, rasanya seperti langit dan bumi. Selain itu, dia dan pasangan itu bahkan tidak saling mengenal. Apakah anjing-anjing milik pria dan wanita ini tidak melangkahi dengan membicarakan dirinya di belakang punggungnya?
Sun Yaoyao meraih tangan Li Yan dan dengan genit berkata, Yan, kamu harus mendapatkan keadilan untukku. Li Yan berpikir beberapa detik dan mengangguk. Ayo pergi, kita akan bertemu anjing-anjing pria dan wanita itu. Dengan sangat cepat, Sun Yaoyao mendatangi Sun Yi. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, oh, bukankah ini Sun Yi? Kemana kamu akan pergi dengan pakaian seperti ini hari ini? Sun Yi tidak mau repot dengan mereka dan segera melambaikan tangannya untuk menghentikan taksi. Dia berkata kepada Ye Chen, ayo pergi. Jika kita tidak pergi, kita akan terlambat. East Forest Lane cukup jauh dari sini. Ye Chen melirik dua wanita di belakangnya dan tidak mau diganggu. Melangkah ke dalam taksi, mereka menutup pintu dan pergi. Li Yan memperhatikan taksi itu melaju di kejauhan dan bergumam, jalur hutan timur. Bukankah itu jalan sampah yang busuk? Ayah saya sepertinya berencana merobohkan sebidang tanah itu. Tampaknya pria Sun Yi tidak begitu baik jika dia benar-benar mengundang pacarnya ke tempat seperti itu. Sepasang orang miskin. Sun Yaoyao tiba-tiba teringat sesuatu. Dia meraih tangan Li Yan dan berkata, Yan, kenapa kita tidak mengikuti mereka untuk melihat-lihat? Saya ingin melihat sampah apa yang dimakan kedua orang miskin ini. Meskipun Li Yan tidak menyukai tempat itu, dia kemudian memikirkan anjing seorang pria dan wanita yang mengutuknya di belakang punggungnya dan mengangguk seolah kesurupan. Oke, aku akan memanggil supirku untuk datang. Nomor 14, jalur hutan timur. Barbekyu pasangan. Paman Wang dan Bibi Zhang memandangi bagian depan toko yang dingin dan suram dan hanya bisa duduk di luar dengan linglung. Mereka tahu bahwa tempat ini hanya memiliki sedikit pelanggan tetapi mereka tidak berharap sebanyak ini. Sudah setengah hari berlalu dan masih belum ada seorang pun yang datang ke pintu untuk makan. Bibi Zhang bahkan pergi ke sudut untuk membagikan ratusan selebaran, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Jika terus seperti ini, tidak pasti apakah mereka bisa menyewa. Bibi Zhang memandang suaminya yang sedih dan berkata, lupakan saja, menurutku tidak akan ada tagihan hari ini. Kalau begitu, kita hanya perlu melakukan take out. Pasar tahun ini benar-benar tidak berfungsi. Saat itu, kurasa kita tidak akan bisa melunasi biaya sekolah anak kita. Paman Wang mengangguk, agak tidak berdaya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, sayang, itu, apakah Chen menyebutkan bahwa dia akan membawa teman-temannya untuk makan malam hari ini? Babak 57, Tuan Ye ini tidak mungkin Chen, benar. Bibi Zhang mendengar pemikiran suaminya dan menepuk keningnya sebelum berkata dengan sadar, benar, Chen seharusnya datang agak terlambat. Jangan pernah berpikir untuk membuka pintu bagi pelanggan saat ini. Saya pikir kita sebaiknya mengadakan pesta resepsi pribadi untuk Chen. Paman Wang mengangguk dan berkata, menyetujui, baiklah, kalau begitu saya akan masuk ke dalam dan mempersiapkannya. Kita tidak bisa membiarkan teman-teman Chen melihat kita berdiri di sini dengan malu. Keduanya baru saja hendak pergi ke toko ketika sebuah limusin perlahan melaju, dan mereka tiba-tiba menghentikan langkah mereka lagi. Bagaimanapun, mereka telah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat mobil mewah seperti itu. Lihat mobil itu. Ini sangat bergaya. Seberapa kaya orang yang duduk di dalam mobil. Kesenjangan antara kehidupan mereka dan kehidupan tingkat rendah kita terlalu besar. Oh, itu tidak benar. Mengapa orang kaya datang ke tempat sekecil ini sehingga tidak ada yang tahu? Bibi Zhang berkata dengan sedih. Paman Wang juga melirik lama dan agak iri pada limusin yang mendekat perlahan dan berkata, Nona, usil sekali. Apa hubungannya denganmu jika orang lain datang ke tempat kecil seperti ini? Mungkinkah itu pemiliknya? Bukankah di sebelah ada gedung? Bahkan bisa jadi bos besar di dalamnya, toh itu bukan urusan kita. Dengan waktu luang ini, mengapa kita tidak menyiapkan hidangan untuk malam ini? Bibi Zhang ditegur. Dia awalnya ingin membantah tetapi kemudian dia juga berpikir bahwa dia ada benarnya. Orang kaya seperti ini pasti tidak terhubung dengan dunia mereka, mengapa mereka menjadi tamu mereka? Apa kekhawatirannya? Dia hendak memasuki toko ketika dia melihat limusin itu berhenti dan diparkir dengan berani tidak jauh dari mereka. Dari kursi pengemudi limusin datanglah seorang pria berjas yang disetrika rapi. Pria itu memegang selembar kertas di tangannya dan berjalan ke depan acara barbeque pasangan itu. Dia melihat nomor rumah dan kemudian isi kertas itu dan setelah beberapa detik, dia menghela nafas panjang. Seharusnya di sini.
Bibi Zhang dan Paman Wang sedikit bingung. Apakah mereka benar-benar datang ke tempat mereka? Sopir Xiaoli tersenyum dan bertanya kepada suami dan istri itu dengan sopan, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah ini nomor 14, East Forest Land?" Bibi Zhang dan Paman Wang membeku dan mengangguk kaku. Ekspresi mereka sangat aneh. Apakah reaksi pertama mereka akan membuat mereka mendapat masalah? Kalau tidak, mengapa pengemudi orang kaya menanyakan alamat mereka? Mungkinkah dia bos dari orang yang memungut biaya perlindungan sebelumnya? Selain itu, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Begitu pengemudinya, Xiao Su mendapatkan jawabannya, dia buru-buru berlari ke limusin, membuka pintu kursi belakang dan dengan hormat berkata, "Tuan Sen, Nona, seharusnya ada di sini." Baiklah. Sen Mengjia dan Sen Haihua turun dari mobil satu sama lain dan langsung menuju ke acara barbeque pasangan itu. Meskipun dia mengharapkan yang terburuk, ketika Sen Mengjia melihat toko sederhana dan sederhana itu, sudut mulutnya masih sedikit bergerak. Dari muda sampai sekarang, dia belum pernah makan di tempat seperti ini. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Sen Haihua melirik ke papan nama pembuka yang sederhana dan mendatangi Bibi Zhang dan Paman Wang. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Halo, saya ingin bertanya, apakah Anda akan beroperasi seperti biasa hari ini? Bisakah kamu memberiku kamar pribadi?" Baik suami maupun istri benar-benar bingung. Mereka tidak pernah menyangka pria bermartabat seperti itu akan keluar dari mobil. Dilihat dari temperamennya, statusnya jelas tidak rendah. Di saat yang sama, mereka juga memperhatikan Sen Mengjia. Mereka tidak menyangka ada gadis cantik di dunia ini, seperti para selebritis besar itu. Mungkinkah orang-orang ini datang ke sini untuk makan? Bagaimana mungkin? Bagaimana kuil sekecil milik mereka bisa menarik perhatian Buddha sebesar itu? Pikiran Paman Wang dan Bibi Zhang kosong dan untuk sesaat, mereka sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Sen Haihua rupanya menyadari kebingungan keduanya dan tersenyum lalu melanjutkan, "Kalian berdua tidak perlu bingung. Tuan Yelah yang meminta kami untuk datang. Dia mengatakan bahwa kamu adalah temannya. Tempat ini cukup bisa dipercaya untuk kita makan." Tuan Ye, teman. Paman Wang dan Bibi Zhang menjadi semakin bingung. Mereka tidak mengenal Tuan Ye. Mereka adalah orang-orang kecil yang berada di bawah. Bagaimana mereka bisa mengenal seorang pria sejati? Tiba-tiba, Paman Wang memikirkan sesuatu dalam benaknya dan bertanya dengan heran, "Mungkinkah Tuan Ye ini adalah Chen?" Bibi Zhang menatap kosong pada Paman Wang. "Chen, bocah nakal itu, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Ye? Apa yang kamu pikirkan?" Ketika Sen Haihua mendengar keduanya menyebut Chen, dia benar-benar yakin dan dengan cepat berkata, "Kalian berdua, Tuan Ye yang saya maksud memang bernama Ye Chen." Suaranya sangat lembut namun meledak di benak Bibi Zhang dan Paman Wang. Apakah itu benar-benar Chen? Kapan Chen menjadi Tuan Ye? Yang terpenting, apakah orang-orang ini ada di depan mereka? Teman-teman, dia mengundang. Otaknya mungkin mengalami korsleting kan? Untuk mengundang orang kaya dan terkemuka ke toko kecil mereka untuk makan. Meskipun ada 10.000 keraguan di hati mereka, mereka berdua tidak dapat memikirkan apapun lagi dan dengan cepat memimpin Sen Haihua dan Sen Mengjia masuk. Ayo, kita agak berantakan jadi jangan terlalu kecewa. Karena kalian adalah teman Chen, silakan duduk di ruang pribadi paling dalam. Maaf merepotkanmu. Tidak masalah. 10 menit kemudian. Taksi akhirnya sampai di East Forest Land. Begitu Sun Yi dan Ye Chen keluar dari mobil, mereka melihat sebuah Mercedes-Benz putih di belakang mereka. Mercedes-Benz putih itu juga berhenti dan mereka melihat Sun Yaoyao dan Li Yan melangkah keluar dengan kaki panjang. Ketika mereka turun, mereka memandang Ye Chen dan Sun Yi dengan agak bangga. Sun Yi sangat marah saat melihat adegan ini. Keduanya jelas mengikuti mereka, seperti hantu yang masih bertahan. Bahkan mengikuti mereka untuk makan. Mereka terlalu bebas. Sun Yi tidak tahan lagi dan segera menghampiri Sun Yaoyao dan memarahi. "Sun Yaoyao, apakah kamu membuntuti? Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu?" Sun Yaoyao mendengus dingin. Dia memiringkan dagunya yang seputih salju dan melirik ke arah Sun Yi sebelum berkata dengan arogan, Sun Yi, apakah kamu memberitahuku bahwa keseluruhan River City adalah milikmu? Apakah hanya Anda yang diperbolehkan berada di East Forest Land dan bukan kami?"
Tidak bisakah kita makan di sini? Atau apakah ini untuk mengatakan bahwa kamu melakukan bisnis yang memalukan dan mencurigakan dan kamu takut aku akan mengetahuinya? Terlepas dari seberapa baik emosinya, ketika dia mendengar bisnis curang, Sun Yi menjadi sedikit marah, menunjuk ke arah Sun Yaoyao dan berkata, kamu boleh mengikuti sebanyak yang kamu suka, terserah kamu. Ye Chen, ayo kita pergi. Ketika Sun Yi selesai berbicara, dia menarik Ye Chen dan menuju ke dalam. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa Li Yan ada di samping, dia perlahan-lahan mengulurkan satu kakinya, tampaknya berniat untuk menjegalnya. Ye Chen secara alami memperhatikan masalah di depannya. Dia tidak tertarik untuk ikut campur dalam perkelahian gadis-gadis itu, tetapi jika pihak lain melakukan hal seperti itu, dia harus turun tangan. Dia melangkah pelan dan ada gelombang udara samar di telapak kaki. Gelombang udara langsung mendorong ke arah Li Yan. Li Yan rupanya merasakan sesuatu, langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Dia juga secara tidak sadar meraih bahu Sun Yaoyao. Dengan keduanya mengenakan sepatu hak tinggi, pusat keseimbangan mereka menjadi kacau. Gedebuk. Detik berikutnya, keduanya langsung jatuh ke tanah dan rok mereka malah terbalik. Sinar musim semi. Menarik tudingan dari orang yang lewat. Sun Yi rupanya tidak menyangka situasi di depannya dan sedikit terkejut. Mungkinkah kedua wanita ini tidak bisa berjalan? Ye Chen, melihat waktunya hampir tiba, menepuk punggung Sun Yi dan tersenyum. Ayo pergi, menurutku Shen Haihua telah tiba. Baiklah, setelah Ye Chen dan Sun Yi pergi, Sun Yaoyao dan Li Yan bangun, merasa malu, tubuh mereka sudah mengalami beberapa goresan. Mereka menatap tajam ke belakang Sun Yi dan Ye Chen. Saat ini tidak ada orang di sekitar dan hanya ada dua orang yang memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Kedua orang miskin itu, beraninya mereka mendorongku. Saya melihat mereka bosan dengan hidup. Yao Yao, ayo kita cari dua anjing pria dan wanita itu dan balas dendam. Mata Li Yan penuh amarah. Babak 58, sudah saatnya bercinta. Pasangan itu sedang memanggang. Ketika Ye Chen dan Sun Yi tiba di depan pintu rumah mereka menyadari Paman Wang dan Bibi Zhang sedang sibuk. Tentu saja, perhatian Bibi Zhang langsung tertuju pada Ye Chen dan wanita di sampingnya. Saat dia melihat Sun Yi, rahangnya ternganga. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia menyangka bahwa dia akan melihat dua wanita mirip Dewi dalam sehari. Kamu akhirnya sampai di sini, Chen. Oh tidak, kenapa kamu mengundang orang besar ke tempat kita? Mereka mungkin terbiasa makan di hotel besar, bagaimana bisa Anda membawa mereka ke tempat kumuh seperti ini? Bibi Zhang masih gugup dan khawatir dengan standar makanan mereka. Dia takut itu tidak memenuhi standar mereka dan mungkin secara tidak sengaja merusak pertemuan penting Ye Chen. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Saya tidak mengundangnya hanya untuk berdiskusi dengannya. Bibi Zhang, bukankah menurutmu aku sudah cukup makan untuk mengetahui seberapa enak makananmu? Aku jamin itu akan membuat orang itu ngiler. Bibi Zhang tersanjung dengan pujian itu. Dia memelintir bajunya sambil melihat ke arah Sun Yi dan bertanya, Chen, apakah ini milikmu? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Ye Chen hendak menjelaskan saat Sun Yi berjalan menuju Bibi Zhang dan berseru, Bibi Zhang, ini benar-benar kamu. Apakah Paman Wang ada di dalam? Anda pasti lupa siapa saya. 5 tahun yang lalu, saya adalah salah satu pelanggan tetap Anda di kedai makan Anda. Bibi Zhang masih belum bisa mengingat siapa dia ketika mendengar kata-kata Sun Yi. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka akan melihat wanita cantik yang sebenarnya adalah salah satu pelanggan saya sebelumnya. Belum lagi, saya tidak menyangka Chen dan Anda akan tetap bersama setelahnya, kelulusan. Ini bagus. Setelah Sun Yi dipuji tentang betapa manisnya kebersamaan mereka, dia berlari ke dapur untuk menyapa Paman Wang. Ye Chen tidak ingin menjelaskan lebih lanjut jadi dia berjalan menuju pintu kamar pribadi yang terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat Shen Haihua dan Shen Mengjia duduk di dalam sementara seorang pria berjas duduk di sudut yang kemungkinan besar adalah sopirnya. Ketika Shen Haihua melihat Ye Chen muncul dari pintu, dia sangat bersemangat. Itu karena dia tidak hanya menyadari bahwa penyakit mematikannya telah sembuh, semua masalah kecil yang mengganggunya juga telah hilang. Melihat Ye Chen baginya seperti melihat seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Ya, kamu akhirnya sampai di sini. Tolong,
Izinkan saya bersulang 3 gelas minuman keras sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Ketika Shen Haihua menyelesaikan kalimatnya, dia menuangkan 3 gelas minuman keras dan meminumnya satu demi satu dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ayah, jangan minum terlalu banyak, kamu baru saja pulih, saran Shen Mengjia. Bahkan, dia cukup terkejut karena sejak dia masih kecil, orang lainlah yang minum untuk ayahnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya sekarang karena ayahnya sudah minum 3 gelas bahkan sebelum Ye Chen berhasil duduk. Ini berarti rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ye Chen. Ye Chen tidak berpikir Shen Haihua akan membuat gerakan seperti itu jadi dia membalasnya juga. Di belakangnya ada Sun Yi dengan hati-hati memegang sepiring makanan saat dia berjalan masuk. Ketika dia meletakkan makanan di atas meja, dia mulai duduk di sisi kanan Ye Chen. Karena dia duduk di tempat itu, tampaknya Ye Chen dikelilingi oleh wanita cantik dengan Shen Mengjia dan Sun Yi duduk di sampingnya. Tentu saja, Shen Haihua pernah bertemu Sun Yi sebelumnya. Baru pada saat itulah dia menyadari wanita yang disebutkan putrinya sore itu sebenarnya adalah Sun Yi. Dia menyewa seseorang untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada Sun Yi dan tidak bisa tidak menyesali betapa baiknya kehidupan Sun Yi ketika dia mengetahui tentangnya. Belum lagi betapa beruntungnya dia bisa memanjat naga raksasa yang hendak melesat ke langit ini. Jika Ye Chen naik level sepenuhnya, Sun Yi akan segera menjadi burung phoenix di cabang. Oleh karena itu, putrinya harus mengambil langkah lebih cepat. Dia mengedipkan mata pada Shen Mengjia sambil berkata, "Mengjia, kamu seumuran dengan Tuan Ye dan Nona Sun, kan? Tetap berhubungan lebih banyak di masa depan. Ini saat yang tepat untuk belajar dari mereka. Mengapa Anda tidak bersulang untuk Tuan Ye dan Nona Sun?" Mata Shen Mengjia membelalak. Dia sudah memusuhi Sun Yi. Bagaimana ayahnya bisa membuatkan roti panggang untuknya? Bukankah itu berarti dia bersujud pada wanita itu? Dia hendak menolak gagasan itu ketika sebuah suara melengking terdengar dari luar. Pelacur kecil itu, Sun Yi. Apa urusannya menyelinap di sini? Ketika mereka mendengar suara itu, orang-orang yang duduk merasa tidak nyaman. Sun Yi. Jalan kecil. Shen Haihua dengan marah melirik ke arah Xiao Su yang duduk di sudut ruang pribadi dan berkata, "Xiao Su, singkirkan orang-orang tidak penting ini. Jangan menahan diri, aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu." Mengerti. Xiao Su bangkit, membuka pintu kamar pribadi dan pergi. Ye Chen sudah menebak siapa orang itu saat matanya bersinar dengan niat untuk membunuh. Apakah kedua wanita itu ingin mati? Mengapa mereka menguji kesabarannya berulang kali? Satu-satunya alasan Ye Chen tidak membunuh mereka adalah karena mereka wanita. Ketika Sun Yi mendengar suara di luar, wajahnya menjadi pucat dan dia berdiri. Tangannya menekan bahu Ye Chen sambil berkata, "Ini masalahku, aku akan menanganinya. Silakan saja dan lanjutkan dengan Presiden Shen." Dia telah melihat betapa kejamnya Ye Chen, sampai-sampai dia cukup berani untuk memukuli ayah keluarga Chen. Orang ini tidak akan berhenti untuk apapun. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa kedua orang itu datang hanya untuknya. Tidak baik jika dia menyeret Ye Chen ke dalamnya. Ye Chen berpikir beberapa detik dan menyetujuinya karena anak buah Shen Haihua sudah keluar untuk menghadapi mereka. Lagi pula kedua wanita itu tidak bisa melakukan terlalu banyak kerusakan. Di luar kamar pribadi. Bibi Zhang tidak tahu bagaimana menghadapi dua wanita agresif yang mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki ketika dia melihat mereka. Gadis-gadis, apa yang begitu mengganggu kalian? Apakah ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan duduk dan berbicara? Sun Yaoyao melontarkan pandangan tidak setuju ke arah Bibi Zhang dan mundur selangkah. "Menjauhlah dariku, wanita tua. Mungkin ada ratusan kuman di pakaian kotor Anda. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mengenakan pakaian bermerek di tubuhku yang sempurna? Apakah kamu mampu membayar jika kamu mengotorinya?" Bibi Zhang sedikit malu. Bagaimanapun, dia hanya bersikap jujur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik diri dan meminta maaf. Maaf soal itu, nak." Ketika Paman Wang mendengar kata-kata menyakitkan yang datang dari Sun Yaoyao, dia langsung berjalan keluar dari dapur dan menatap tajam ke arah Sun Yaoyao dan Li Xin. "Kalian berdua gadis kurang ajar. Tempat ini tidak menerima orang sepertimu. Enyahlah." Jika istrinya dihina, tentu saja dia harus membela istrinya.
Lalu bagaimana jika pakaian mereka kotor? Selama uang yang mereka peroleh bersih, itu bukanlah hal yang memalukan. Li Xin kesal karena dia tidak menyangka seorang petani miskin akan merendahkan mereka. Dia menunjuk ke arah hidung Paman Wang dan Bibi Zhang dengan jari kurusnya sambil berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Jangan kira aku tidak akan membuat ayahku menutup tokomu. Beraninya kalian, dua petani miskin dan kotor, memintaku, Li Xin, untuk enyahlah. Maksudku, kamu pikir kamu ini siapa? Pernahkah Anda mendengar tentang Origins of Science Group di River City? Jika setiap karyawan di grup keluargaku meludah ke dalam kolam, kalian berdua, petani miskin, bisa tenggelam. Ketika Paman Wang mendengar apa yang dia katakan, dia sangat marah. Dia hampir mendapat tamparan darinya tetapi ketika dia mendengar namanya disebutkan dalam kelompok asal-usul sains kota sungai, dia terdiam. Origins of Science Group adalah salah satu dari 10 perusahaan terkenal di River City. Dia adalah putri seorang CEO sementara dia hanya seorang pemilik warung makan yang miskin. Dia tidak bisa mengambil risiko menyinggung seseorang pada level itu. Menjadi musuh dengan uang lama adalah cara yang pasti untuk memutus sumber pendapatan seluruh keluarga. Sun Yaoyao dan Li Xin merasakan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan saat mereka melihat dua orang di depan mereka dengan kepala tertunduk. Li Xin memandang mereka berdua dengan merendahkan dan menunjuk ke hidung Paman Wang sekali lagi sambil berkata, apakah itu Sun Yi di dalam? Saya menasihati Anda, petani malang, untuk mengeluarkan ini secepat mungkin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pria berjas muncul di depannya. Segera, dia meraih jarinya dan mendorongnya ke samping. Kamu dan Presiden Sen sedang mengadakan pertemuan di dalam. Jika aku mendengar omong kosongmu lagi, aku tidak akan menahan diri. Orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Xiao Su yang telah menjadi tentara selama 3 tahun. Setelah keluar, Xiao Su bekerja untuk Shen Haihua. Setelah bertahun-tahun bekerja untuknya, tentu saja dia belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Melihat betapa Presiden Shen sangat menghormati Tuan Ye serta bersikap rendah hati terhadapnya, itu berarti Tuan Ye adalah seseorang yang penting bagi Presiden Shen. Selain itu, Presiden Shen memintanya untuk tidak menahan diri saat mengurusnya. Tentu saja, dia harus melakukan apa yang diperintahkan. Dia harus menyenangkan Tuan Ye dan Nona Sun yang berada di kamar pribadi dengan cara apapun. Pada saat itu, orang tersebut telah menghina Sun. Tidak masalah baginya apakah orang itu perempuan. Sudah waktunya untuk bangun. Babak 59, kehebohan nyata. Saat itu, Sun Yi berjalan menuju tempat kejadian. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berpikir bahwa sopir Presiden Shen akan melakukan kekerasan fisik. Apakah pengemudi selalu siap untuk berhenti saat ini? Meskipun dia tidak tahu siapa Li Xin, Sun Yi tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya dan jelas bukan seseorang yang boleh diajak main-main oleh seorang sopir. Ketika Li Xin melihat Sun Yi dan melihat ke arah pria berjas yang fisiknya, dia menyadari bahwa dia ada di sini untuk membela Sun Yi. Itu membuatnya semakin marah. Apakah dia menganggap dia hebat hanya karena dia punya pria berjas? Tampaknya bagi saya bahwa, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Xiao Su sang sopir menamparnya. Tanpa ragu-ragu, tamparan keras di pipi. Aku sudah memperingatkanmu. Jika saya mendengar omong kosong lagi, saya tidak akan menahan diri. Tamparan ini atas nama Nona Sun. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berpikir bahwa Xiao Su tidak akan segan-segan menamparkan wajahnya. Hati Paman Wang dan Bibi Zhang berjungkir balik secara bersamaan. Mereka tahu, pada saat itu, mereka sudah tamat. Gadis itu adalah putri dari CEO Origins of Science Group. Mengapa kamu harus menyinggung perasaannya? Tidak ada gunanya bagimu untuk tetap diam. Sun Yaoyao tanpa sadar mundur selangkah. Dia tampak ngeri karena takut pria berjas itu juga akan melakukan sesuatu padanya. Sebaliknya, pikiran Li Xin menjadi kosong sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah memegangi wajahnya dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang berani memukulnya seumur hidupnya. Ketika dia akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi, dia sangat marah. Dia menunjuk ke hidung Xiao Su dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu baru saja memukulku? Tahukah kamu siapa ayahku? Kamu sudah mati, aku beritahu kamu. Mati.
Pada saat itu, Li Xin adalah seekor rubah betina yang mengigau dengan rambutnya yang acak-acakan. Riasan imut di wajahnya tampak tidak proporsional dengan ekspresinya yang mengerikan. Dia hendak berkelahi ketika dia ditarik kembali oleh Sun Yaoyao yang berada di belakangnya. Siner, jangan berkelahi dengan laki-laki. Ada ribuan cara bagi kita untuk menyiksanya jika kita mau. Li Xin memaksa dirinya untuk tenang saat dia merasakan tanda merah membara di wajahnya mulai muncul. Dia menatap tajam ke arah Xiao Su yang ada di depannya dan juga Sun Yi. Tampaknya semua yang terjadi adalah salahnya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jangan kalian berdua mencoba meninggalkan jalan ini hari ini. Tunggu saja sampai ayahku datang. Aku akan mengencangkan kedua wajahmu. Setelah selesai, Li Xin mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Ketika Sun Yaoyao melihat Li Xin menelepon, dia menjadi semakin sombong. Dia mendengus dingin ke arah Xiao Su. Prik, aku yakin kamu tidak tahu siapa yang baru saja kamu pukul, kan? Aku tidak keberatan memberitahumu. Dia adalah putri dari CEO Origins of Science Group. Pernahkah Anda mendengar tentang kelompok asal-usul sains? Itu adalah 10 grup terkuat di River City. Sekarang Anda memiliki gambaran yang lebih baik tentang siapa yang telah berbuat macam-macam dengan Anda, bukan? Siapa kamu dibandingkan dengan dia? Dia punya sejuta cara untuk menyiksamu. Setelah selesai, dia melihat ke arah Sun Yi dengan tatapan tajam. Sun Yi, oh, Sun Yi. Betapa indahnya kehidupan yang Anda jalani, memiliki seseorang yang membela Anda dimanapun. Tapi kamu hanya pembawa sial, bukan? Yang kamu lakukan hanyalah membuat mereka mendapat masalah besar. Ketika Xiao Su mendengar nama Origins of Science Group, dia sedikit menyipitkan matanya. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia mengira gadis itu terhubung dengan nama sebesar itu. Tampaknya segala sesuatunya menjadi tidak proporsional karena Origins of Science Group saat ini sedang mengerjakan banyak proyek dengan North Name Corporation milik Shen Haihua. Namun, dia mempercayai nalurinya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Di mata Presiden Shen, 1000 perusahaan seperti Origins of Science Group tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye. Akankah Presiden Shen tunduk pada CEO Origins of Science Group? Tidak pernah. Akankah Presiden Shen bersulang 3 kali untuk CEO Origins of Science Group dengan hormat? Tidak pernah. Akankah Presiden Shen mengorbankan hubungannya dengan Tuan Ye hanya demi beberapa ratus ribu? Tidak pernah dalam sejuta tahun. Ketika Xiao Su memikirkan hal itu, dia mengumpulkan kembali kepercayaan dirinya dan mengangkat dagunya dan menegakkan punggungnya. Dia berkata, tidak seorang pun berhak untuk berhubungan fisik dengan Nona Sun, baik mereka CEO dari Origins of Science Group atau wali kota River City. Sun Yi terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak dapat membayangkan seorang sopir berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meski begitu, dia tidak bodoh. Dia tahu dia bisa melakukan itu karena itu adalah permintaan Shen Haihua dari kamar pribadi. Atau mungkin itu permintaan Ye Chen dari kamar pribadi. Keluarga Shen benar-benar memperlakukan Ye Chen dengan baik. Pada saat itu, dia penasaran dengan apa yang dilakukan Ye Chen sehingga memungkinkan seorang sopir melindunginya secara langsung. Terlebih lagi, bagaimana seseorang seperti Shen Haihua bertindak begitu patuh terhadap Ye Chen. Tiba-tiba, dia menyadari 5 tahun telah berlalu. Ye Chen yang disebut tidak berguna oleh ribuan orang telah berubah total. Apa yang terjadi padanya selama 5 tahun terakhir ini? Kemana dia pergi? Telepon Li Xin akhirnya tersambung. Orang di telepon dapat mendengar suara Xiao Su dan tidak senang karenanya. Bunyinya, Siner, mengapa kamu menelepon saya? Apa yang terjadi denganmu? Orang yang berbicara denganmu itu terdengar kasar. Li Xin bereaksi dengan menangis. Dia menangis, ayah, datang dan selamatkan aku. Putrimu hampir terbunuh. Saya di lot 15, East Forest Land. Aku baru saja salah bicara dan tiba-tiba seorang pria dan seorang wanita mulai melakukan kontak fisik denganku. Seseorang menamparkan, ayah, suara yang baru saja Anda dengar adalah suara agresif yang saya katakan. Saya sangat terhina sampai-sampai saya hampir mati. Sun Yaoyao menimpali dengan keras, Siner, kamu masih punya banyak hal untuk dijalani. Orang yang menelepon merasa bahwa situasinya serius, dan sebuah suara yang bermartabat menjawab, tetap di sini, saya tidak jauh dari tempat itu. Aku membawa cadangan.
Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang cukup berani menyentuh gadis kecil saya. Dia menutup telepon. Li Xin yang setengah menangis tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menyilangkan tangannya dan menatap Sun Yi dan Xiao Su sambil tersenyum. Ayahku akan segera datang. Jika kamu ingin hidup, berlututlah di hadapanku dan jilat debu dari sepatu hak tinggiku. Jika kamu melakukannya, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Bibi Zhang yang mendengar semuanya dari samping ketakutan setengah mati. Pikirannya menjadi kosong dan dia berlutut di depan Li Xin dan menyekat sepatunya dengan hati-hati menggunakan lengan bajunya. Nona, izinkan saya menghapusnya untuk Anda. Saya mohon ampun, maafkan anak-anak ini karena mereka tidak tahu yang lebih baik. Aku akan melakukan apapun untukmu. Li Xin memandang wanita di bawahnya dengan jijik dan menendangnya. Tumit tipis itu mengenai perut Bibi Zhang saat Li Xin berkata, menjauhlah dariku, dasar petani malang. Tahukah kamu betapa mahalnya sepatuku? Apakah Anda mampu membelinya jika Anda melakukan sesuatu untuk itu? Bibi Zhang memegangi perutnya saat dia terjatuh ke lantai. Dia sangat kesakitan. Lagi pula, perut yang dipukul dengan tumit tipis sungguh menyakitkan. Paman Wang bergegas maju dan mendukung Bibi Zhang ke meja. Dia menatap tajam ke arah Li Xin dan berkata, beraninya kamu menyentuh istriku. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Xiao Su dengan cepat berlari ke depan dan menendang perut Li Xin. Dia tahu bahwa pasangan pemilik tempat itu adalah teman Tuan Ye. Jika bukan itu masalahnya, Tuan Ye tidak akan mengundang Presiden Shen makan di tempat ini. Saat gadis itu memperlakukan teman Tuan Ye seperti itu, dia sangat marah. Menjulang setinggi 7 kaki seperti manusia, dia tidak tahan menontonnya lebih lama lagi meskipun itu bukan karena Tuan Ye. Li Xin tidak menyangka dia akan menyerangnya sama sekali. Perutnya mual dan rasa sakitnya datang bergelombang. Sungguh tak tertahankan. Seluruh tubuhnya terlempar ke pintu utama. Saat itu juga, sebuah Maybach berhenti di depan tempat itu. Li Changfu yang melihat semuanya dari mobil benar-benar marah. Dia membuka pintu dan melihat sebuah Lincoln di sudut matanya yang memiliki pelat mobil yang familiar. Namun, dia menampiknya karena dia dibutakan oleh amarah atas apa yang dilihatnya. Siapa yang menyentuh putriku? Saya akan membunuh kamu. Babak 60, keluar dari pandanganku. Ketika Li Xin mendengar suara ayahnya, seluruh tubuhnya gemetar dan berpura-pura kesakitan saat dia merangkak. Dia menangis, ayah, terima kasih dewa kamu datang. Jika kamu datang lebih lambat, aku akan dibunuh oleh orang-orang ini. Li Changfu bergegas menghampiri putri kesayangannya dan membantunya berdiri. Dia memerintahkan pengawal di belakangnya, buang tempat ini. Keluarkan semua orang dari tempat ini. Orang yang bertanggung jawab menyakiti putriku punya nyali. Tentu saja, Xiao Su tidak bisa membiarkan mereka merusak toko. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir pintu masuk semua orang dengan tubuhnya, tetapi hanya sedikit yang bisa dia lakukan. Dia bukan tandingannya melawan pengawal dari pasukan khusus terlatih. Dalam hitungan detik, pengawal Li Changfu menghajar Xiao Su hingga jatuh. Li Xin melihat bagaimana Xiao Su pingsan dan dia tertawa dingin. Kamu ingin gila? Jadi ini dia. Apakah itu terlalu gila bagimu? Tamparan. Li Xin menamparkan pipi Xiao Su dan menendangnya dengan sepatu hak tingginya. Dia sangat gembira. Ada asterisker. Beraninya kamu bersikap tegar di depanku. Beraninya kamu menamparku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Di mana kegilaanmu sekarang? Iya. Mata Xiao Su dipenuhi amarah. Dia menatap tajam ke arah Li Changfu dan Li Xin sambil berseru, kalian berdua tidak tahu dengan siapa kalian mengacau. Li Xin mendengus dingin. Tiba-tiba dia berpikir sambil menunjuk ke arah Sun Yi. Dia berkata kepada pengawalnya, ambil ini. Aku akan mengacaukannya. Aku ingin tahu seperti apa wajah cantiknya setelah aku selesai dengannya. Mari kita lihat siapa yang masih menyukainya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pengawal yang sangat terlatih bergegas menuju Sun Yi. Sun Yi segera menjadi pucat. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia tidak berdaya ketika dia melihat para pengawal itu bergerak ke arahnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri di depan, melindunginya. Yang ingin saya lakukan hanyalah makan. Suara lamban yang memiliki jejak pembunuhan terdengar. Itu adalah Ye Chen. Saat Li Xin melihat Ye Chen, dia sangat gembira. Dia segera memerintahkan, dapatkan itu juga selagi kamu melakukannya. Hebat sekali,
Aku bisa mengacaukan kalian berdua pada saat bersamaan. Ketika Sun Yaoyao melihat betapa beraninya sahabatnya, dia sangat bersemangat dan berkata, Li Xin, kamu sangat keren. Li Xin menyilangkan tangannya seolah dia adalah seorang ratu yang memerintah di atas semua orang. Dengan cepat, para pengawal bergegas menuju Ye Chen. Sejujurnya, Ye Chen muak dengan sampah yang dilihatnya di hadapannya. Salah satu pengawal mengayunkan pukulan kuat ke arah Ye Chen tetapi Ye Chen membalas dengan pukulan backhand dan menggenggam lengan pengawal itu. Semua orang mendengar suara retakan, itu suara lengan pengawal yang patah. Detik berikutnya, Ye Chen mengangkat kaki kanannya dan membanting ke depan. Tiba-tiba, ketiga pengawal itu terbanting ke tanah dan kehilangan semua kemampuan bertarung. Beberapa pengawal yang tersisa hendak menyerang Ye Chen ketika dia menatap dingin ke arah mereka. Dalam sekejap, semua orang otomatis mundur selangkah. Mereka belum pernah melihat tatapan tajam dari siapapun sebelumnya. Bahkan singa jantan ganas yang mereka temui di Afrika Selatan tidak seseram tatapan Ye Chen. Tatapan dari pemuda di depan mereka bisa membuat tubuh mereka sedingin es saat rasa takut akan kematian perlahan merayapi tubuh mereka. Mereka ketakutan membeku. Jika mereka pindah, mereka sama saja dengan mati. Ye Chen mengambil langkah demi langkah menuju Li Xin dan Li Changfu. Dia memiliki seringai lucu di wajahnya yang bisa menakuti siapapun. Li Xin bergegas menuju sisi ayahnya sambil dengan bingung berkata, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Bocah ini bisa bertarung. Li Changfu yang sudah lama menjadi CEO di banyak perusahaan dengan banyak pengalaman adalah orang yang berkepala dingin. Dia memandang Ye Chen dan berkata, apakah kamu berani menyentuhku? Apakah Anda ingin melihat apa konsekuensinya jika Anda melakukannya? Anda tidak akan pernah keluar dari River City. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, sebuah ledakan datang dari belakang. Pintu kamar pribadi terbanting hingga terbuka dan keluarlah Shen Haihua dan Shen Mengjia. Pada saat itu, wajah Shen Haihua berubah menjadi hijau. Merupakan tugas yang sulit untuk mengajak Tuan Ye makan bersamanya, tetapi orang terakhir yang ingin dia temui muncul di tempat kejadian. Tidak akan terlalu buruk jika itu adalah orang lain, tapi pastilah Li Changfu yang merupakan CEO dari grup yang telah bekerja sama dengan grupnya selama bertahun-tahun. Ketika Li Changfu melihat Shen Haihua, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Presiden Shen dari Northnam Corporation makan di tempat yang suram seperti itu. Seorang presiden yang memiliki kekayaan bersih miliaran orang yang makan di tempat semurah itu sungguh luar biasa. Ekspresi Li Changfu berubah menjadi senyuman saat dia dengan hormat menyapa, Presiden Shen, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Shen Haihua mendengus dingin dan berjalan menuju Li Changfu. Dia berkata dengan sangat serius, hentikan tindakanmu, aku tidak mengenalmu. Senyuman Li Changfu menegang. Keduanya baru saja bermain kartu beberapa waktu lalu. Apa yang dia maksud? Tanpa menunggu reaksi Li Changfu, Shen Haihua melanjutkan, Li Changfu, oh Li Changfu. Anda tidak tahu kekacauan apa yang Anda alami. Anda seharusnya tidak menyinggung Tuan Ye. Saya kira ada baiknya Anda berada di sini sekarang. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kolaborasi yang dilakukan Northnam Corporation dengan Origins of Science Group Anda dibatalkan. Apa? Li Changfu tercengang. Batalkan semua kolaborasi. Apakah Shen Haihua sudah gila? Dia berbicara tentang keuntungan ratusan juta di sini. Apakah dibatalkan begitu saja? Karena saya telah menyinggung Tuan Ye. Dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan hingga menyinggung perasaan Tuan Ye. Li Changfu hendak mengatakan sesuatu ketika Shen Haihua berjalan menuju Ye Chen dan berbisik, Tuan. Ya, izinkan saya menangani ini. Pada saat itu, giliran semua orang yang terkejut. Apakah Shen Haihua baru saja berbicara dengan lembut kepada seorang pemuda? Kamu, berapa umur orang ini? Mengapa Shen Haihua menyebutnya sebagai Tuan Ye? Li Changfu menyipitkan matanya dan merasakan ada yang tidak beres. Mobil yang diparkir di depan seharusnya milik Shen Haihua. Tidak mungkin bagi Shen Haihua mengundang seseorang ke tempat makan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa itu adalah rekomendasi pihak lain. Mengapa Shen Haihua menyetujui permintaan tidak masuk akal dari pihak lain ini? Lagi pula, kenapa dia membawa putri kesayangannya makan di sini? Anehnya, nada suara Shen Haihua dan semua yang dia lakukan sepertinya ditujukan untuk menyenangkan pria di depannya.
Sedemikian rupa sehingga dia menghentikan semua proyek grupnya. Dia tahu bagaimana keadaan Shen Haihua. Pengusaha yang berpengalaman dan berbakat akan menempatkan keuntungan di atas segalanya. Melepaskan semua keuntungan itu berarti orang di belakangnya bukanlah seseorang yang boleh diajak main-main. Mungkinkah Tuan Ye berasal dari Provinsi Jiangnan? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada keluarga Ye di Provinsi Jiangnan. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarganya berasal dari ibu kota. Saat dia memikirkan hal itu, ekspresi Li Changfu segera berubah. Keluarga-keluarga di ibu kota adalah orang-orang yang berada di puncak piramida. Gelombang tangan bisa memusnahkan keluarga manapun dari River City. Sulit untuk tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Butir-butir keringat mulai muncul di dahi Li Changfu dan punggungnya benar-benar basah. Dia tahu bahwa jika dia mengambil satu langkah yang salah, seluruh keluarga Li akan jatuh ke tanah yang tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa lagi menyimpannya dan langsung menemui Ye Chen dan membungkuk sambil berkata, "Tuan. Ya, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku. Mohon maafkan saya." Ketika Li Xin dan Sun Yaoyao mendengar apa yang dia katakan, mereka benar-benar tercengang. Ayahnya meminta maaf kepada seorang pemuda. Yang perlu dia lakukan hanyalah berlutut dan itu akan menjadi keseluruhan paket. Li Xin tidak bisa kehilangan muka. Dia berkata, "Ayah, mengapa ayah bersikap seperti ini? Bocah ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Changfu menamparnya begitu keras hingga membuat Li Xin terlempar ke tanah. "Kamu hampir membuatku terbunuh dengan mulut besarmu. Tahukah kamu siapa yang telah kamu sakiti?" Li Xin tercengang. Dia tidak pernah menyangka ayahnya akan memukulnya karena orang asing. Dia belum pernah mengalaminya seumur hidupnya. Wajah Li Changfu kembali penuh sanjungan. Dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan. Ya, saya tidak mengajar putri saya dengan baik. Saya akan lebih disiplin dengannya di masa depan. Mohon maafkan kami kali ini." Ye Chen tidak terpengaruh dengan semua ini dan dia juga tidak ingin membuat masalah pada hari pembukaan Paman Wang. Dia memandang Xiao Su, sopir yang terluka dan dipukuli sambil berkata, "Dia dipukuli karena mencoba membela teman-teman saya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan?" "Ya, tentu saja." Li Changfu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Ye Chen melihat ke arah Bibi Zhang yang masih memegangi perutnya serta beberapa barang rusak di atas meja. Dia melanjutkan, "Putri Anda menyakiti teman saya dan juga merusak beberapa barang di toko. Hari ini adalah pembukaannya, jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan." "Ya, tentu saja." Li Changfu segera menjawab. Mata Ye Chen hampir tenang ketika tiba-tiba menjadi sedingin es lagi saat dia menggelegar dengan nada membunuh dalam suaranya. Dia memarahi, "Jika Anda menjawab ya, tentu saja saya berharap Anda melakukannya sekarang. Setelah kamu selesai, pergilah dari hadapanku." Li Changfu masih terkejut karena suara pembunuh yang sedingin es itu dan jatuh tersungkur. "Ya, ya, tentu saja, Tuan Ye." Ketika dia selesai, Ye Chen dengan acuh tak acuh kembali ke kamar pribadi. Setelah beberapa langkah, Ye Chen menghentikan langkahnya saat dia memikirkan sesuatu. "Satu hal lagi, putri Anda dan temannya hampir saja menamparkan saya sekarang. Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Titik.